Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Izam Aziz Pratama. Di sini saya akan memberikan presentasi singkat mengenai bahan tambahan pangan. Fokus bahan tambahan pangan yang saya akan jelaskan kali ini adalah sequestran. Nah, langsung aja. Sebelum ke sequestran yang merupakan fokus utama pembicaraan kita kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai apa sih itu bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke makanan dalam jumlah yang kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, perpanjang daya simpan, dan lain sebagainya. Nah, BTP dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu aditif sengaja dan aditif tidak disengaja. Aditif disengaja adalah bahan tambahan pangan yang dimasukkan secara sengaja atau diberikan secara sengaja di dalam makanan dengan tujuan dan maksud tertentu untuk meningkatkan konsentrasi, nilai gizi, cita rasa, mengendalikan keasaman atau kebasahan, memantapkan bentuk atau rupa, dan lain sebagainya. Sedangkan aditif tidak disengaja adalah bahan tambahan pangan yang diberikan dalam makanan dalam jumlah kecil atau yang terdapat dalam makanan dalam jumlah kecil sebagai akibat dari proses pengolahan. Nah, aditif tidak disengaja ini bukan diberikan ya, artinya memang dia ini ada di dalam makanan akibat dari proses pengolahan itu. Jadi bahan tambahan pangan ikutan lah sebutannya. Nah, kelemahannya pada bahan tambahan pangan itu terjadi karena ketidaksempurnaan dalam pengolahannya, sehingga bahan tambahan pangan yang diolah secara tidak benar ataupun karena proses pengolahan yang tidak baik itu mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan dan kadang-kadang bersifat karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker pada manusia atau hewan. Nah, masuk ke fokus pembahasan kita, salah satu upaya untuk meminimalisir kandungan logam berat pada makanan yaitu dengan penambahan sequestran. Sequestran adalah bahan tambahan pangan yang mengikat logam dalam makanan untuk menjamin keamanan kimiawi makanan. Beberapa kandungan alami tumbuh-tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan sequestran, diantaranya adalah asam oksanat, asam suksinat, asam laktat, asam malat, asam tartarat, dan juga asam sitrat. Maaf. Nah, sequestran ini mengikat ion logam pada makanan sehingga mencegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan perubahan warna dan aroma. Biasa ditambahkan pada produk lemak dan minyak atau produk olahan lemak atau minyak seperti daging dan ikan. Bisa juga pada sayuran untuk mencegah perubahan warna pada sayuran. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Devina tahun 2010, kandungan asam sitrat pada belimbing wulu dapat menurunkan kadar kadmium. Nah, kadmium ini merupakan logam berat pada kerang hijau. Jadi dia ini melakukan penelitian yang sebelumnya kadar kadmium pada kerang hijaunya itu 0,247 ppm. Setelah direndam dengan konsentrasi 25% selama 30 menit menjadi 0,101 ppm, sekitar 41%. Nah, atau sekitar 41% penurunan kadar kadmium pada kerang hijau ini. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati juga, penggunaan jeruk nipis itu dapat menurunkan kadar timbal pada ikan dengan konsentrasi yang dipakai itu 12,5% yang direndam selama 90 menit pada ikan kembung dengan penurunan sebesar 86,77%. Nah, salah satu faktor tingginya kandungan logam kadmium pada ikan itu diakibatkan karena ikan lebih cenderung mencari makan di dasar perairan yang dimana lokasi tersebut merupakan endapan dari berbagai jenis logam berat.
seperti yang pada gambar ini. Nah, berikut adalah bahan sekuestran yang diizinkan dalam pangan. Nama bahannya diantaranya ada asam fosfat, asam sitrat, dikalium fosfat, dinatrium edetat, etilen diamin tetraasetat atau disingkat EDTA, dan juga natrium pirofosfat. Nah, di sini bisa dilihat penggunaan apa saja dan ukuran yang diizinkan. Nah, sekuestran jika digunakan secara berlebihan juga memiliki dampak buruk. Nah, seperti penggunaan EDTA yang berlebihan dalam bahan pangan akan menyebabkan tubuh kekurangan kalsium dan mineral lain. Sebab EDTA sangat efektif mengikat ion logam. Nah, penambahan sekuestran yang kadar yang dianjurkan akan menyebabkan tubuh kekurangan zat besi. Nah, tubuh yang kekurangan zat besi secara berlebihan akan menyebabkan anemia. Nah, konsumsi sekuestran juga yang berlebihan juga dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan zinc. Nah, dari presentasi yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dapat disimpulkan sekuestran merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat mengikat logam berat, yang dimana dia mencegah oksidasi pada bahan pangan yang biasa digunakan pada lemak, minyak, dan daging. Mengonsumsi bahan tambahan pangan sekuestran secara berlebihan tidak dianjurkan dan dikonsumsi dalam batas yang wajar. Karena sifatnya yang mengikat logam berat dengan kuat, maka penggunaan sekuestran yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kita kekurangan garam-garam atau mineral lain yang penting untuk tubuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun omongan yang tidak diinginkan. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.